Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja. Apa kabar? Luar biasa tentunya, semua baik adanya. Haleluya. Amin. Bulan ini, bulan Mei, tema kita adalah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Mari kita minta kepenuhan akan Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya juga menyapa bagi setiap jemaat, setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus ini melalui online siaran live streaming malam hari ini. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa satu hal, yaitu saat kita menanti-nantikan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memenuhi kita, menjamah dan memulihkan keadaan kita. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita yang hari ke-8 ini. Kita minta sesuatu hal boleh terjadi malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa yang merindukan rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari yang rindu menyembah Tuhan bersama-sama. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Ini kerinduan kami Tuhan, bersama-sama menaikkan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, hanya kepadamu Tuhan.
Serah, kami berserah Tuhan. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, mari panggil nama yang punya kuasa, nama segala nama bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. Rabasyata kala rabala 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 rabala. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami, Roh Kudus. Engkaulah kekuatan sumber kami, hanya Engkau Tuhan. Saat kami tidak berdaya lagi Tuhan, haleluya. Hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan. Mari kita minta kekuatan daripada Roh Allah. Roh Kudus dicurahkan malam hari ini. Ya Rabasyata karala rabasani. Allah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah.
bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya. Nama Yesus. Haleluya. Engkau kekuatan kami, Engkau perisai. Rabalaraba shikiri nalaraba sande. Ya laraba larabo. Takaraba shabaraba laraba 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 laraba. Ya laraba 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 laraba. Mari bersama-sama kita merendahkan hati kita. Kita menghadap hadirat Tuhan. Kita angkat tangan dan mulai menyembah Dia. Sebab Dia Roh Kudus, Dia pribadi yang akan memenuhi kita malam hari ini, menguatkan kita kembali, memberikan kita urapan saat kita sungguh-sungguh kita datang menghampiri hadirat Allah. Saat kita tidak berdaya, saat kita menanti-nantikan Roh Kudus. Rabashikini garabarau cikini abo Kiranganase Itakanani aramasikini ala Nanaramo Shiana nalaramase Kami menyembah dalam Roh-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu Tuhan. Iramasukini nalaramase Shiana laramase Penuhkan kami Roh Kudus, penuhkan kami Roh Kudus. Urapan-Mu bekerja saat kami menyembah-Mu Tuhan. Urapan-Mu bekerja saat kami meninggikan Engkau. Urapan-Mu mengalir
Kiarabasyata karabala rabasyata karababa rabataka karabasyata karabala rabasande. Irabala rabala rabaya rabala 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 rabasande. Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang maha mulia. Syalara rabala 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 rabaya rabala rabasande. Saat kami tidak berdaya, saat kami tidak bisa berkata-kata, kami bisa berkata di dalam roh. Kirabasata karabata kabarabata karabala rabala rabaya rabasande. Kirabala rabala rabaya rabala rabala rabasande. Urabata karabala rabasyata karabala rabala rabasande. Kirabata kata karabala rabaya rabala 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 rabasande. Kita karabala rabala rabasyata karabala rabala rabasande. Urabala rabala rabasyata karabala rabasyata karabala rabala rabasande. Kita karabala rababa rabala 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 rabasyata karabala rabala rabasande. Haleluya. Tenggelam dalam roh, tenggelam dalam air-Mu Tuhan. Oh, segarkan kami Tuhan. Syarabana rabala ramate. Haleluya. Ngalir Roh Kudus. Rabasyala rabala 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 rabasyala rabala 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 rabala. Haleluya. Rabala rabala rabasyala rabala 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 rabasade. Syala rabala 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 rabala. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Mari naikkan pujian ini dari awal bersama-sama. Kerinduan kami
kami. Ya Roh Kudus, amin, amin. Hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang sanggup menerobos, kuasa yang sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kami pikirkan, Tuhan. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan mengalirlah, mengalirlah. Ini kerinduan kami, Tuhan. Kami umat-Mu yang datang merindukan setiap hari, Tuhan. Kami tidak mau pulang sia-sia, Tuhan. Kami tidak mau, Tuhan, tidak mendapatkan apa-apa, Tuhan. Kurabasyata karabalarabasa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Ada mujizat, ada kesembuhan. Bagi saudara yang secara online mungkin engkau ada yang sakit, mari minta kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Mengalir, mengalir, mengalir Roh Kudus, memulihkan kami, memulihkan jiwa kami, memulihkan kiarabasyata karabalarabalabalarabaya haleluya, haleluya.
percaya Tuhan, ada roh Allah di tengah-tengah kami, bekerja menjamah kami. Mengalir, penuhi kami, penuhkan kami. Hadir di sini, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Oh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di Kau hadir di sini. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di katakan, panggil namanya Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Panggil sekali lagi namanya dengan segenap hati. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini.
atapanana, kuria dapatanana, kuria dapatanana. kasih kehadiran-Mu Tuhan Roh Kudus. Tuhan, kami haus dan rindu akan Engkau. Tuhan Yesus, seperti yang Kau firmankan, mari kepadaku yang haus dan minum. Dan Engkau berjanji akan memberikan air kehidupan. Dan air itu akan terus-menerus memancar, mengalir aliran-aliran air hidup sampai kepada kekekalan. Tuhan, malam hari ini kami rindukan Engkau. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau, Tuhan. Saat ini kami mau buka hati kami. Mari Tuhan Allah Roh Kudus, biar Engkau yang bekerja dan menjamah setiap kami. Biar malam ini bukan malam yang biasa. Malam ini kami akan menikmati sungai-Mu yang dahsyat, aliran air hidup yang dahsyat melanda umat-Mu, melanda setiap kami, memulihkan, menyembuhkan, menghidupkan semua yang mati di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya menerima
yang dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan, terima kasih Pak Aryadi. Pak Freddy sini aja. Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Suatu ketika ada seorang nabi ya. Nabi ini dijumpai oleh seorang utusan dari sorga ya. Lalu dia dibawa ke bait sucinya Tuhan. Dan di sana dikatakan di kitab itu, orang itu membawa sebuah ukuran ya, ukuran untuk mengukur. Lalu utusan surga ini ngukur ya. Nabi ini disuruh, coba kamu masuk gitu ya. Atau kita buka saja ya. Kita buka dalam Yehezkiel pasal 47. Yehezkiel pasal 47 ayat 1 kita baca dan berikutnya ya, kita baca berbalas-balasan ya Bapak Ibu. Baik, saya baca dulu kemudian Bapak Ibu. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. 2, silakan Bapak Ibu. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. 4. Kita baca sama-sama ayat yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ya. Jadi Nabi Yehezkiel ini dibawa ke Tuhan ya, dibawa oleh utusannya Tuhan. Ada suatu sungai mengalir dari bait Allah ya. Sungai itu mengalirkan air dan diukurlah oleh utusan surga itu 1000 hasta. Terus Nabi Yehezkiel disuruh, kamu masuk. Dia disuruh masuk. Yehezkiel masuk. Tadi tingginya seberapa Bapak Ibu? 1 mata kaki. Nah, lalu yang kedua, ngukur lagi hamba Tuhannya, kamu masuk lagi Yehezkiel, tingginya seberapa Bapak Ibu? Sak lutut ya, tadi dikatakan 1 lutut. Lalu hamba Tuhan itu mengukur lagi air itu 1000 hasta. Yehezkiel disuruh masuk lagi. Ketika Yehezkiel taat masuk, air itu sampai di mana Bapak Ibu? 1 pinggang. Dan terakhir, ini yang ketiga kalinya ya, dan yang keempat, utusan surga itu mengukur lagi 1000 hasta. Lalu Nabi Yehezkiel berkata, air itu sudah seperti sungai, tidak bisa diseberangi lagi. Nah, demikianlah malam hari ini mari kita rindukan air itu ya Bapak Ibu. Air hidup yang mengalir dari tahta Allah Bapa Yahweh, dari Allah Elohim, dari Shaddai yang menyediakan semua bagi kita ya, yang memelihara hidup kita. Air yang akan mengalir dari tahtanya Yireh, Jehovah Yireh,
Tuhan yang mencukupkan semua keperluan kita. Mungkin Tuhan, hari ini aku kehilangan sukacita. Hari ini aku, Tuhan, tubuhku ada yang sakit. Ya, hari ini aku kehilangan keberanian. Hari ini atau mungkin belakangan ini aku merasa sepertinya mau putus asa, gitu ya Bapak Ibu. Mari malam hari ini kita datang ke sungai itu. Mari kita minta, Tuhan, aku enggak mau satu mata kaki. Ketika kita izinkan Roh Allah itu menguasai hidup kita hanya sebatas sampai mata kaki, kita mungkin bisa merasakan sejuk, ya enak, dingin, air segar. Tapi kita masih bisa lari-lari enggak Bapak Ibu? Kita masih bisa lari ke sana, kita lari ke sini masih bisa ya dengan mudah. Nah, itu gambaran. Biar kita mau Roh Kudus, aku mau lebih lagi. Mungkin kita mau lebih dalam lagi ke Tuhan, sak lutut. Kalau kita sampai sak lutut, kita memang masih bisa berjalan ya. Kita berjalan, masih bisa jalan ya, masih bisa belok sana, belok sini, menurut maunya kita. Dan itu tidak cukup ya Ibu. Tuhan tuh mau kita sampai naik lagi, naik lagi. Minta roh, dipenuhi roh lebih lagi sampai sak pinggang. Nah, pinggang ini bicara kekuatan ya Bapak Ibu. Bicara tentang kekuatan. Ketika kita izinkan roh Tuhan masuk menguasai hidup kita sampai sebatas pinggang, ya kita ini mungkin separuh-separuh ya. Kita masih ada, kalau sepinggang tangannya kan masih bisa begini-begini ya Bapak Ibu ya. Kita masih bisa berjalan meskipun agak sulit. Tapi kita masih bisa bergerak, tangan kita bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, Tuhan tuh rindu ya, more nak, more, lebih lagi. Jangan sampai saat sini nak. Tadi kan Nabi Yeskiel disuruh toh masuk Yeskiel gitu ya, disuruh masuk. Nah, Tuhan itu juga mau malam ini masuk nak, masuk lebih lagi. Jangan sampai sak pinggang tok nak. Masuk sampai tadi Nabi Yeskiel bilang air itu sudah seperti sungai yang deras ya. Ketika hidup kita ini tenggelam, dipenuhi oleh roh, kita izinkan roh Tuhan menguasai hidup kita, kita tenggelam di dalam Dia, kita bisa enggak Bapak Ibu? Arusnya deras ke sana ya, tapi aku mau ke sini, bisa enggak? Sudah kesulitan, kita tidak bisa lagi ya. Jadi kita akan hanyut, kita akan pergi kemana roh itu akan membawa kita. Dan ketika air deras itu ngalir, semua bolot-bolot gitu ya, semua mungkin pakaian kita ada noda-noda. Nah, itu gambaran ya, dosa, kelemahan, sakit penyakit kita gitu ya Bapak Ibu. Ketika kita izinkan roh Tuhan itu mengalir seperti sungai yang deras itu, kita tenggelam di dalamnya. Kita ini selain sudah berenang yang ngikuti airnya itu kemana dia pergi, kita ini juga dibersihkan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu gini, aku sudah ikut Tuhan, aku mau cinta Tuhan, tapi kadang aku nih sulit. Saya juga sama kok ya, berjuang, kita semua nih berjuang. Tuhan, mungkin kita bilang, Tuhan, aku mau memberikan segalanya, semua Tuhan, semua. Aku mau menyenangkan Engkau, tapi aku enggak mampu Tuhan. Aku enggak bisa. Ini yang enggak sempurna ini Tuhan, aku mau berikan kepada Engkau. Biar bila Engkau yang bekerja, sungaimu itu menghanyutkan aku, sungaimu itu membersihkan aku, sungaimu itu membawa aku sampai ke tempat di mana Tuhan mau. Tadi kita nyanyikan ya, Yahweh. Itu Bapak Ibu saya pernah dengar ya, saya lihat di YouTube itu ya, ada dari orang dari luar, pokoknya dia tuh meneliti tentang DNA manusia.
Dan di dalam DNA itu tertulis loh, seperti ada tulisan dalam bahasa Ibrani itu YHWH, itu nama Allah kita. Jadi setiap kita nih ada stempelnya. Ibu Feni di stempel, ini anakku, kata Bapak Yahweh ya, Feni anakku, ada stempelnya Bapak di dalam kita. Nah itu sebabnya kenapa dunia ini ya begitu berusaha membawa kita nyeret keluar dari sungainya Tuhan ya, keluar. Tapi kalau kita izinkan hanya Roh Kudus hanya sampai sak mata kaki atau satu lutut, kita masih bisa ya diseret oleh angin dunia itu, angin tipu muslihat si jahat itu masih bisa menyeret kita. Tapi ketika kita izinkan Roh Allah itu menenggelamkan kita seperti sungai tadi, tidak bisa ya, sudah tidak bisa. Kita aja tidak bisa berkuasa atas diri kita sendiri. Aku maunya gini aja sudah tidak bisa, kan kenter ya, kita terhanyut gitu ya Bapak Ibu. Tidak bisa maunya saya sendiri, mauku sendiri, tapi kita ngikuti arusnya Tuhan Allah, Roh Kudus, kemana Dia mau bawa setiap hidup kita. Dan itu adalah puncak tertinggi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itu kalau kita sudah tinggal di dalam itu, ngalir itu, kita statusnya itu sudah sebagai mempelai. Dan itu saya juga berjuang hari demi hari, kita semua berjuang sampai ke titik itu. Kemarin Pak Yusak menyampaikan ya, kita ini sudah dipertunangkan ya dengan Tuhan Yesus. Dan kita ini tunangannya, dan Tuhan Yesus bilang nanti aku mau balik, aku akan menyediakan tempat di rumah Bapak, nanti kalau sudah semua aku akan datang menjemput kamu. Dan ini level tertinggi yang Tuhan rindukan dalam setiap hidup kita ya, level mempelai Kristus yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda, tidak ada kerut ya. Nah caranya bagaimana? Tidak sanggup, kita ini masih daging ya, ini tanah, ini daging. Paulus bilang ya, aku manusia celaka ya, aku maunya ngikuti kehendak Allah, hukumnya Tuhan, tapi ada hukum lain di dalam dagingku. Tapi ada jalan keluar Bapak Ibu. Sesungguhnya siapa yang memampukan kita untuk bisa hidup seperti yang Tuhan mau? Siapa yang memampukan kita untuk tidak suka akan dosa, untuk menjauhi dosa? Mari kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 25 sampai 27 ya. Ya, kita baca sama-sama ya. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Ya, saya bacakan ya Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27 kita baca sama-sama. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi ini jalan keluarnya Tuhan sendiri nanti. Ini loh yang terakhir tadi kita baca ya, aku akan membuat kamu. Jadi Tuhan sendiri yang akan memampukan saya, Bapak, Ibu, dan saudara semua ya, untuk melakukan menuruti segala ketetapan dan berpegang pada peraturan-peraturannya. Nah caranya bagaimana ya tadi ya,
Mari kita rindukan malam ini kita tenggelam di dalam sungainya Tuhan, air yang jernih yang mengalir dari tahta bait suci Bapa Yahweh ya. Dia Bapa kita, Bapa Yahweh, dan akan menyembuhkan kita, memurnikan kita. Kita balik, tadi ada berkat-berkat atau janji Bapa. Ketika kita mau ya hanyut atau tenggelam di dalam sungainya, kita lihat dalam kembali ke Yehezkiel pasal yang ke 47 ayat mulai dari ayat yang ke-9. Yehezkiel pasal 47 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Mungkin saat ini, oh Tuhan, ekonomiku sudah melip-melip. Mari datang ke sungainya Tuhan, minta kita tenggelam di dalamnya. Ada janji Tuhan, kemana air itu mengalir, semuanya akan hidup. Tubuh kita sakit, mari kita minta Tuhan Roh Kudus bawa aku tenggelam di sungai kehidupanku. Dan tubuh yang mulai menuju kematian ini ya melemah-melemah, Tuhan berjanji semuanya di sana apa Bapak Ibu? Hidup. Semuanya hidup. Mungkin kita sedang ngadepi anak-anak sekolah ya. Aduh, aku kok sulit ya memahami pelajaran ini. Sudah belajar tapi gak paham-paham. Sudah mau belajar tapi kok hasilnya kurang. Masih kurang begitu. Mari anak-anak pergi ke sungainya Tuhan, ke air kehidupan itu. Dan air hidup itu akan memberi hikmat kepada kalian. Nah, memberi hikmat, memberi kecerdasan. Sebab sesungguhnya hikmat kecerdasan itu datangnya dari mana? Firman Tuhan katakan dari Tuhan. Hikmat dan kecerdasan itu datangnya dari Tuhan. Mari kita datang ke sungai itu. Lalu tadi dikatakan di mana sungai itu ngalir, air lautnya jadi tawar, terus banyak ikan-ikan di situ. Ikan-ikan lambang apa Bapak Ibu? Jiwa-jiwa. Ketika kita izinkan Roh Kudus penuhi hidup kita nih, kita akan menjangkau banyak jiwa-jiwa hidup kita nih. Jadi kesaksian jiwa-jiwa itu seperti ikan-ikan datang. Saya ingat dulu bapak saya ketika hidup tuh punya tambak gitu ya di desa. Tuh kalau malam mau ngambil udang, ini masang kayak lampu lentera gitu, terus dicantolkan gini ya. Kita duduk di atasnya bawa jala gini Bapak Ibu. Terus saya gini, nih gini. Ketika ini lampunya lah, ikan-ikan, udang-udang itu banyak pada datang. Jadi begitu, seret langsung keceplak gitu. Senang malam-malam seperti itu. Dan sama, ini gambaran hidup kita. Ketika kita ini ada terang di dalam kita, karena kita tinggal di dalam sungainya Tuhan, terang itu, terus mata air itu, kehidupan itu ada di dalam kita, itu akan mengundang ikan-ikan datang ke hidup kita. Dan ketika mereka datang, ini waktunya. Tuhan bilang, ladang-ladang sudah menguning, banyak yang harus dikerjakan tapi pengerjanya sedikit. Minta kepada Tuhan yang empunya tuayan. Mari hidup kita, Tuhan, kita jawab ketika Tuhan panggil, siapa yang mau kuutus? Tuhan, aku mau. Aku tapi tidak mampu Tuhan. Tuhan yang akan memampukan, seperti tadi di janji firman-Nya, aku akan membuat kamu. Jadi yang membuat kita bisa melakukan firman, yang membuat kita bisa mentaati firman itu sesungguhnya datangnya dari Tuhan sendiri. Cuman dari kitanya saja mau apa? Tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus kita lanjutkan yang terakhir, ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi
melengkapinya. Mulai dari NGD sampai Eneglaim, daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. 11, tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Nah, ingat, Tuhan panggil kita juga, kamu garam dunia. Tuhan mau kita tidak menjadi tawar, ya, kita tidak menjadi tawar, biar kita ini tetap asin, kita tetap jadi garam yang berfungsi. Dan ayat yang terakhir, ayat ke-12, kita baca sama-sama. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Biar kita ini, hidup kita ini seperti pohon-pohon itu ya Bapak Ibu, berbuah-buah. Katakan Mbak Yusa kemarin ya, buah Roh Kudus ya, buah Roh Kudus. Ada Bapak Ibu tahu ya, intinya adalah kasih. Nah, kasih itu minggu kemarin Pak Erwin jelaskan ya, dikejawantakan dalam bercabang-cabang, dari sumber kasih itu bercabang-cabang. Ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, begitu ya. Dan ini hidup kita ini bisa menghasilkan buah. Dan ada firman Tuhan ya, kan, kapak sudah tersedia di akar pohon. Kalau pohon itu enggak berbuah akan ditebang. Biar Tuhan dapati kita ini seperti pohon yang terus berbuah ya, menghasilkan buah-buah. Mungkin kesabaran itu sulit, taunya kita bisa berbuah kesabaran itu bagaimana kalau tadinya kita tidak sabar. Ketika kita tenggelam tadi di sungainya, Tuhan, terus Tuhan kirim air jernih ya, dibersihkan, digosok Tuhan ya, dibersihkan, disikat. Nah, muncul kesabarannya, tepluk gitu ya, manis. Tuhan icipi, oh ini manis ya. Lalu dikatakan lagi, dan daunnya, tadi ada, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Biar hidup kita ini bisa menjadi obat ya. Kita enggak bisa, Bapak Ibu kita semua enggak bisa. Tapi Tuhan Roh Kudus yang di dalam kita, Dia akan memampukan kita ya. Daun-daun kehidupan itu jadi obat. Ya kita dulu sendiri yang disembuhkan, diobati Roh Kudus. Sakit mamuan, sakit becoan ya, sakit apalagi yang jelek-jelek, diobati dulu sama Roh Kudus. Nah, ketika kita ini sudah sembuh, diobati, nah kita bisa menyalurkan obat itu buat sesama kita. Amin. Baik, kita akhiri firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita datang. Silakan Pak Arya. Mari kita berdiri Bapak Ibu, minta Tuhan, aku tidak mau sampai sak kaki, tenggelamin aku Tuhan, aku tidak mau satu lutut, aku tidak mau satu pinggang, tapi aku mau tenggelam Tuhan. Hanyutkan aku, tenggelamkan aku di sungai-Mu malam hari ini. Kira papa syaralamu. Terima kasih Tuhan. Inara namaya. Kiara lama se kenara lamo. Mengalirlah. Kira lama ya, mari berdiri Bapak Ibu. Kiara lama se ko. Kiara patakan se. Embuslah Roh Kudus
Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita masuki hadirat-Nya dengan kerendahan hati. Kita bawa hati kita ke sungai Tuhan. Saudara bisa membayangkan bahwa pada akhirnya dirimu dihanyutkan oleh sungai Tuhan. Ia akan membawa engkau berenang. Ketika kita ada di sungainya Tuhan, tiada daya. Tiada lagi daya, tiada lagi kata, melainkan hanya berserah, menyerahkan diri kepada Tuhan saja.
ada seorang yang memegang seperti tepian jurang ya. Jadi dia berpegangan pada aliran sungai yang menurun, yang aliran sungai itu jatuh ke bawah ya, seperti air terjun gitu. Dan orang ini sedang memegang tepian daripada air terjun itu, tapi ia tidak terjatuh, ia tidak tenggelam. Dan saya melihat Tuhan menolong ya, Tuhan mengangkat, Tuhan menolong. Siapapun itu engkau, saya tidak tahu, tetapi Tuhan yang tahu. Dan hari ini, malam hari ini, dia sedang mengambil engkau, sehingga engkau tidak jatuh ke dalam jurang itu, ke dalam aliran air terjun yang deras itu. Kita karamasyana. Seringkali kita ini kan ngelawan Roh Kudus ya. Seringkali kita itu mendukakan Roh Kudus. Kita nggak mau dibawa ke aliran sungainya. Kita melawan arus, padahal nanti kita akan jatuh. Kalau sungai itu mengalir ke bawah menjadi air terjun, kita akan terjatuh kalau kita melawan. Kote karamasya kata karamasiki. Korapa karamasya nakara lama kamasya nakara makara 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 masya nakara. Syara lapa kata karama 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 masya nakara lama karama karama. Syara lama, mari datang kepada Tuhan. Mari datang, kita minta ampun. Karena kadang-kadang kedegilan hati kita, kekerasan hati kita menyebabkan kita jatuh. Urina karama karena tidak mau nurut. Aliran sungai itu akan mengalirkan engkau kemana Tuhan mau. Rata karamasy ada karala bakarala makarala makara. Mari tenggelamkan dirimu, tenggelamkan dirimu dalam sungai yang seperti aliran Roh Kudus itu, yang melambangkan Roh Kudus itu, air kehidupan. Kora makara 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 masyana karala makara makara masyana. Masyana karala makara masyana karamaras sigara la bala 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 sigara la bala bala. Mari bawa hidup kita sekarang di mezbahnya Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang di atas mezbahmu. Ora la maka masyana la bala 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 bala. Hidupku sekarang, mari bawa hidup kita di atas mezbah Tuhan. Mari kita persembahkan sebagai persembahan yang harum. Penuhi hatiku sekarang, amin, amin. Dengan urapan yang baru,
Mari berserah, menyerahkan diri untuk dapat Tuhan pakai menurut kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Penuhi hatiku sekarang, ya Tuhan, urapi hati setiap kami Tuhan, dengan urapan baru Tuhan. Jika kami letih, lesu, berbeban berat, dengan urapan-Mu kami sanggup untuk mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, malam hari ini Kau sudah jamah kami. Roh Kudus, Kau sudah mau tinggal di hati kami yang paling dalam. Kau memulihkan, Kau menolong kami, Kau tetap mengawal kami. Dan kami mau hanyut dengan sungai-Mu. Kau telah menenggelamkan kami, sehingga kami di dalam Roh-Mu, Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, syukur hanya bagi Yesus. Kau telah mengubahkan kami jadi baik, jadi benar. Shikakala sedikit makala sende. Haleluya. Kami mau berserah kepada Engkau Yesus. Bawa kami, hanyutkan kami, ubah kami, bentuk kami, agar kami timbul seperti emas yang murni. Jesus Christ, Jesus Christ. Ampuni kami kalau kami tidak taat dengan perintah-perintah-Mu, ketetapan-Mu. Kami selalu melawan Engkau, tapi Engkau, Roh Kudus, telah bawa kami, tenggelamkan kami di dalam Roh-Mu. Jesus Christ, thank you. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Kau telah hadir di tengah-tengah kami malam hari ini, melawat kami semua, penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami jalan terpimpin oleh Engkau. And after Peripatio, kami tetap berjalan di jalur-Mu,
genggam tangan kami erat-erat. Yesus, haleluya. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Kami nggak sanggup Tuhan. Tuntun kami Tuhan, agar kami tetap berjalan di jalur. Segala sikit kurang kena ma, setiap malam. Haleluya, puji Tuhan. Bagi semua jemaat yang hadir malam hari ini, sudah kepenuhan Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Segala sikula kita kenangan sikuti makalah tidak. Angkat kedua tanganmu, tekan-tekan kepala, pandang Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Buka hatimu untuk kau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.